Oke, baik, kita akan coba menganalisa peta menuju ke puncak Margatapa. Jadi ini yang akan kita tuju, puncak Margatapa. Kita akan menuju ke titik awal di sini. Di sini itu kalau di medan sebelumnya itu di sini ada buper perkemahan Margatapa. Kita akan mencoba menuju ke punggungan ini. Jadi kita akan mencoba membuat checkpoint di sini, titik awal. Pergerakan dari titik awal menuju ke CP1 itu sekitar 150 meter atau kurang lebih 150 sampai 170. Ini medannya terbuka. Kemudian di sini vegetasinya perkebunan atau pesawahan. Sudut pergerakannya itu sekitar 360 derajat dan azimatnya itu 126 derajat. Setelah itu perjalanan akan masuk ke punggungan Margatapa di sini. Tidak terlalu rapat, tetapi cukup lumayan sedikit lereng. Ini akan berubah sudut menjadi 22 derajat dengan azimutnya 202 derajat. Di sini titik awal pendakian berada di ketinggian 171 derajat dengan titik puncak itu 352 derajat 352 mdpl. Nah, pada saat sampai di sini ini adalah checkpoint kedua. Ini adalah pertemuan punggungan antara punggungan 1 dengan punggungan 2 ini dan akan menuju ke puncak Gunung Margatapa yang luas. Kayaknya puncakannya luas, tapi saya belum tahu seperti apa puncakannya. Kita coba menuju ke lokasi titik awal. Berada di titik awal. Titik awalnya itu titiknya berada di sini. Ini bisa disebut si buper Margatapa. Koordinatnya titik awal 06 derajat 51 menit 37 detik lintang selatan, 108 derajat 13 menit 44 detik bujur timur. Nah, bujur timur berarti itu Kang. Bujur timur tuh garis horizontal. Untuk pergerakan ke puncak kita akan ada dua titik checkpoint. Checkpoint pertama tuh ada di sini 06 derajat 51 menit 27 detik lintang selatan, 108 derajat 13 menit 39 detik bujur timur. Nah, medan yang akan kita laluin itu kemungkinan karena warnanya hijau kayak gini, maka seperti perkebunan atau persawahan. Nah, untuk si sudut pergerakannya itu sudutnya 306 tuh. Kalau misalnya kita ukur 306, arahnya ke arah sana, misalnya ke barat. Nah, puncakannya kan ini ya. Nah, cuman saya pengen ngambilnya ke punggungan yang ini nantinya. Kalau misalnya kita lurus terus ke sini, maka kita akan melipir ke sisi lereng nantinya. Posisi di checkpoint 1 ini adalah ujung punggungan. Ya, disebutnya medannya adalah ujung punggungan. Kita akan masuk ke punggungan ini. Emang punggungannya lebar, nggak kelihatan jelas. Ini punggungan lebar. Nah, jaraknya itu sekitar 300-an dari sini. Geraknya man to man. Man to man itu berarti saya nembak ke depan 306 derajat. Nanti azimutnya berapa? Kalau dikurang 180 berarti 126. Jadi nanti saya nembak pakai HP 306, nanti saya kunci di 126. Nanti kita coba metodenya man to man. Nah, terus estimasi waktunya ya, kalau karena medannya masih belum terjal walaupun jaraknya cukup panjang, tapi estimasi saya 25 menit sampai ke titik awal. Nah, setelah di titik awal kita akan mencoba gait punggungan. Nah, gait punggungan ini akan merubah sudutnya itu berubah jadi 22 derajat.
Baik, kita coba akan memulai perjalanan awal. Kita akan menuju ke titik awal pendakian. Semoga berjalan dengan aman. Salam Lestari. Oke, baik, vegetasi yang awal kita lintasin menuju ke CP1 adalah perkebunan dan pesawahan. Areanya terbuka karena terlihat dari analisa peta berwarna kuning, maka areanya pesawahan. Kita akan coba lanjutkan lagi dengan metode man to man. Baik, sekarang navigator sedang menuju ke checkpoint 1. Oke, tahan. Oke, baik, sekarang kita sudah berada di ujung Puungan, berada di titik awal. Di sini medannya terlihat bahwa di samping sana ada lembahan dan ada puungan, dan di belakang saya juga ini terlihat jelas puungannya, puungan lebar. Kita akan mencoba mendaki dengan menggunakan guide puungan. Salam Lestari. Oke, untuk analisa di peta, emang puungan ini sedikit ada konturnya curam, tidak landai, tapi masih bisa kita lalui. Tapi lumayan cukup ngos-ngosan juga dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Medan sekitar ini adalah masih perkebunan jagung dengan medan tanah bebatuan, jadi cukup licin. Hati-hati buat melangkah. Estimasi kita menuju ke titik awal sekitar 20 menit lah. Semoga sampai ke tujuan dengan waktu yang kita rencanakan. Oke, ini puungan cukup lebar dan sedikit cukup terjal, tapi masih tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Baik, sekarang kita sudah berada hampir lebih dari setengah perjalanan. Ini udah ketinggian 220 mdpl, sedangkan puncak itu ketinggiannya itu 325 mdpl, jadi masih sekitar 100 meter lagi ketinggiannya. Mas-masan, lanjut. Oke, untuk ketinggian di atas 200, maaf, untuk di ketinggian 200 mdpl, puungan ini sudah masuk ke vegetasi tertutup. Sudah terlihat banyak pepohonan, tidak seperti tadi. Untuk medannya juga tidak terlalu curam seperti tadi, karena ada kerenggangan kontur pada saat di ketinggian 200 ke atas. Lumayan pada landai. Oke, lokasinya banyak serangga, banyak nyamuk, dan ada berapa tawon tadi. Sekarang sudah berada di ketinggian 260 mdpl. Sedikit lagi guys, kita akan bertemu dengan pertemuan puungan, di mana itu adalah titik checkpoint kedua. Oke, di sini vegetasi sudah mulai sedikit rapat. Kita mengeluarkan senjata tajam kita untuk sedikit membersihkan jalur.
Baik, salam lestari. Kita sudah berada di checkpoint kedua. Ini adalah medannya, pertemuan pungan antara pungan yang kita lewatin dengan pungan yang satu lagi di depan saya ini. Akhirnya bertemu, dan bertemunya di titik ini. Jadi kita sudah sampai di checkpoint kedua dan akan melakukan pergerakan menuju ke puncak Margatapa. Salam lestari. Oke, sekarang kita sudah sampai ke titik akhir di puncak Margatapa bersama dengan Siswala Stemapala. Estimasi waktu nggak jauh berbeda, kita 50 menit sampai ke sini dari awal sampai akhir, dengan jarak juga yang nggak jauh. Kita rencanakan sekitar 1 kiloan karena jarang kita beliku-liku. Oke, ini medan area dari puncaknya, tidak terlalu lebar, tapi terdapat beberapa ridge pungan-pungan yang ada pungan ke arah sana dan ke arah utara juga. Oke, sebagian data informasi, puncak Margatapa ini terbagi dari tiga desa. Di wilayah utara itu di Babakan Jawa, terus ada Sindang Kasih dan Sidamukti. Cuman teritorial yang paling besar wilayah gunung ini berada di area Babakan Jawa. Hampir setengah dari Margatapa ini wilayah dari Babakan Jawa ke arah utara sana. Jadi kita ini berada di 3 perbatasan desa. Jadi kalau misalnya kita melangkah ke sana, kita ke Babakan Jawa. Kalau ke arah timur kita ke arah Sidamukti, dan ke arah barat kita akan menuju ke mana? Makasih. Oke, sekarang kita perjalanan pulang, turun ke bawah. Tapi kita akan mencoba melatih pungan yang satu lagi, pungan ke arah baratnya. Cukup curam pada saat turun dan licin. Jadi yang mau kesini harap berhati-hati, apalagi pada saat musim hujan. Yuk kita lanjut ke bawah. Oke, kita sedikit salah jalan karena emang jalur turun itu jalur yang sangat riskan buat tersesat, karena selalu tidak berkonsentrasi. Saya salah masuk pungan, jadi kita melipir masuk ke pungan yang benar. Salam lestari. Baik, tim sudah masuk ke pungan yang kita tuju. Jadi sarannya tetap hati-hati pada saat turun, tetap fokus, tetap perhatikan sekitar, apalagi harus aware dengan peta, membuka peta terus, lihat medan sekitar. Kita sudah mau memasuki area terbuka. Ini titik awal kita. Ternyata kita tidak masuk ke pungan yang satu lagi karena tadi sedikit miss orientasi untuk menuju ke pungan yang satu lagi. Oke, baik, kita di sini di ketinggian 190 terlihat satu puncakan yang ekstrim, puncakan Pasir Pareang. Mungkin nanti ini adalah titik selanjutnya. Kita mencoba belajar bertualang bersama teman-teman menuju ke tempat-tempat yang ada di sekitaran Majalengka. Salam lestari. Wah, bebas. Tuh, ada orang itu videonya. Oh, ada. Mana gitu? Oke, untuk perjalanan hari ini jangan berpikir bahwa perjalanan itu butuh waktu yang panjang, karena kami perjalanan hanya butuh waktu 2 jam untuk sampai ke puncak. Jangan juga berpikir bahwa perjalanan itu mahal,
karena kami tidak mengeluarkan banyak uang. Dan terakhir, jangan banyak alasan, karena belajar bertualang itu yang penting niatkan untuk belajar. Selamat bertualang.